Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pemahaman manusia terhadap Tuhan serta fakta saintik keberadaan Tuhan. Pemahaman manusia tentang Tuhan pada masa prasejarah, mereka mempercayai kepercayaan mistis dan menggambarkan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai sosok figur laki-laki atau the Father God. Lalu mereka menurunkan dan merepresentasikan kekuasaannya sebagai sosok perempuan atau the Mother Goddess. Konsep ini berlangsung dan berkelanjutan sampai pada zaman Batu Baru atau Neolitik. Nama-nama Tuhan laki-laki dalam lintasan sejarah agama kepercayaan dikenal beberapa nama seperti An, Zeus, Vishnu, Shiva, dan Brahmana. Sedangkan nama-nama Tuhan perempuan dikenal sejumlah nama seperti Inanna, Isis, Sakti, Durga, Maya, Athena, dan mungkin masih banyak nama-nama lain yang tidak dapat disebutkan. Temuan para arkeolog dan antropolog membuktikan bahwa manusia sejak dahulu sudah mengenal Tuhan dan paham cara menyembahnya, termasuk menemukan konsep berterima kasih dan mencegah agar Tuhan tidak murka. Agama dan konsep ketuhanan dari masa ke masa. Dalam teori evolusi, agama berkembang dari mitologi menuju teologi natural dan teologi wahyu. Konsep agama dan ketuhanan terus berkembang seiring dengan tingkat kemajuan pemikiran manusia dalam konteks sejarah. Sejarah perkembangan agama dan konsep ketuhanan dan teori evolusi. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan primitif di mana semua benda mempunyai kekuatan yang bersifat gaib atau kesaktian. Kemudian, mana dikenal memiliki 5 sifat, yaitu mana mempunyai kekuatan, kemudian mana tidak dapat dilihat, mana tidak mempunyai tempat yang tetap, mana pada dasarnya tidak mesti baik dan tidak mesti buruk, mana terkadang dapat dikontrol dan kadang tidak dapat dikontrol, mana berada dan melekat pada semua hal yang memiliki kekuatan besar serta menimbulkan rasa takjub manusia, agar manusia dapat mempercayai mana tersebut. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Tuhan dipahami sebagai roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Lalu materi kedua terkait fakta saintifik keberadaan Tuhan. Pertama, ketika manusia ingin meniru kuasa Tuhan tapi selalu gagal. Peradaban manusia kini sangat maju berkat adanya teknologi. Teknologi pun semakin maju. Contohnya, sekelompok ilmuwan dari Prancis dan Spanyol memulai proyek ilmiah kontroversial yang serupa dengan film Jurassic Park, di mana para ilmuwan ingin menghidupkan lagi hewan yang sudah punah bernama Bucarot. Tapi gagal karena ia hidup hanya 10 menit. Kemudian ada BioQuark, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang mencoba menghidupkan orang meninggal. Perusahaan tersebut mendapat restu dari US Institutional Board Review. Proyek yang diberi judul Reanima ini berambisi untuk menghidupkan 20 orang meninggal asal India yang sudah diputuskan secara legal dan klinis telah meninggal. Namun, sampai sekarang belum ada berita bahwa mereka telah berhasil. Kesemua penelitian ini menambah jejak rekam ilmu pengetahuan berada di level yang lebih tinggi. Namun, makin canggih teknologi dan ilmu pengetahuan, makin terlihat bahwa Tuhan itu ada karena berbagai rahasia yang tidak atau belum bisa terpecahkan. Yang kedua, kehidupan kita diatur layaknya
simulasi komputer. Pada tahun 2003, Nick Bostrom mengungkapkan bahwa alam semesta adalah simulasi komputer. Teori ini diterima oleh para pegiat sains, yakni Alan dan Neil Tyson. Hal ini mendukung pendapat selalu harus ada yang membangun dan mengatur simulasi tersebut. Ilmuwan asal Jerman mencoba fokus pada sinar kosmik yang fragmen atomnya berasal dari luar tata surya. Sinar kosmik ini seharusnya mempunyai kekuatan yang terbatas dan lama-kelamaan makin menurun. Namun, ketika sinar kosmik ini sampai di bumi, mereka memiliki jumlah energi yang sama, yakni 10 elektron volt. Hal ini memperlihatkan bahwa sinar kosmik memiliki teknik awal serupa sehingga selalu memiliki jumlah yang sama. Hal ini tentu diatur layaknya kita mengendalikan komputer. Sekian penjelasan kami terkait timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dan bukti saintifik keberadaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.